Dongeng pengantar tidur, seri Si Kancil, dengan judul Gong Ajaib. Di tengah hutan terdapat sebuah pohon rindang. Daunnya subur, cabang-cabang dan rantingnya sangat banyak. Di pohon itu ada banyak sekali tawon hutan yang bergerombol membuat rumah. Dari hari ke hari semakin bertambah banyak jumlah tawon tersebut, sehingga ketika tawon-tawon itu bergerombol di sekitar sarangnya, kelihatanlah seperti sebuah benda hitam yang sedang bergantung di ranting pohon. Ketika terik matahari begitu menyengat, si Kancil berlari-lari kecil menuju pohon rindang itu. Ia ingin berteduh sambil melepaskan lelah. Saat menongak ke atas, tiba-tiba matanya yang tajam melihat ada benda tergantung di ranting pohon tepat di atas kepalanya. Nih gambarnya nih. Udah lihat belum? Ini Kancil, ini rumah tawon di atasnya. Kancil kan gede, nggak bisa masuk. Iya, cuma kan yang di bawahnya. Ya, jalan lagi. Cukup lama ia diam, cukup lama si Kancil diam sambil terus mengawasi benda hitam tersebut. Hingga akhirnya ketika ada beberapa tawon yang berterbangan dan hingga pada benda itu, ia baru mengetahui bahwa benda yang tergantung itu tidak lain adalah tawon yang sedang bergerombol dengan rumahnya. Yakin benda itu adalah sarang tawon yang cukup besar. Dalam hatinya ia ingin sekali menikmati madu yang ada di dalamnya. Jadi madu itu bikinnya dari apa? Tawon. Tapi bagaimana cara mendapatkan madunya ya? Kata si Kancil dalam hati. Bila diambil begitu saja, pasti tawon-tawon itu akan menyengatku. Kenapa? Kenapa tawon itu bisa jadi madu? Tawon tuh di tubuhnya ada madu, ya. Saya pernah melihat misalnya ada tawon, tapi madu. Cukup lama si Kancil berpikir untuk menemukan cara yang dianggapnya paling tepat untuk mengambil madu. Pada saat yang sama tiba-tiba datang harimau. Air liur harimau keluar di sela-sela giginya yang tajam begitu melihat tubuh si Kancil yang kecil dan mulus. Harimau atau macan itu bukanlah harimau yang dulu pernah si Kancil. Sehingga berkelahi dengan ular, harimau ini jauh lebih besar dan nampak lebih ganas. Harimaunya datang. Datang harimau. Kancilnya kaget. Iya, kancilnya kaget. Wah, Pastilah dagingmu sangat lezat untuk makan siangku, Kancil, gumam harimau. Kancil gemetaran ketakutan, namun hewan cerdik menyembunyikan rasa takutnya. Oh, kamu harimau, saut si Kancil. Agaknya kamu ini sedang kelaparan ya sepertinya. Oh, benar, Cil. Dan relakan dirimu untuk kumakan, aku sangat lapar, jawab harimau. Berarti kau akan membunuhku ya, kata Kancil. Itu sudah jelas, Cil. Hahaha. Tapi tunggu dulu. Kau harus dengar kata-kataku, kata Kancil sedang menyiapkan akalnya. Apalagi, Cil? Aku ini sudah sangat lapar. Apalagi sih, Cil? Aku sangat lapar nih. Dari pagi belum makan sama sekali. Kau akan aku makan. Sebentar Pak Harimau. Aku di sini sedang menjalankan tugas, kata Kancil setelah sekian detik menemukan gagasan untuk menyelamatkan dirinya. Tugas? Tugas apa itu, Cil? Tanya harimau penasaran. Ini aku disuruh oleh Nabi Sulaiman untuk menjaga gongnya. Apa? Tugas harimau. Kamu disuruh menjaga gongnya Nabi Sulaiman? Di mana gong itu? Itu lihat, jawab si Kancil sambil menunjuk benda yang tergantung di ranting pohon yang tidak lain adalah sarang tawon. Gongnya itu milik Nabi Sulaiman, sedangkan
Beliau sekarang sedang pergi, kata Yang ini kancil. apa yang ini? Ini ya. Apakah kamu sudah pernah mendengarkan bunyi gong itu, Cil? Oh, tentu kawan, jawab kancil. Bunyinya sangat merdu sekali. Coba kamu pukul. Coba kamu pukul, Cil. Aku ingin mendengarnya, pinta harimau. Oh, jangan. Sekali-kali jangan dipukul. Nanti aku mendapatkan marah dari baginda Nabi Sulaiman. Aku tidak mau dihukum karena melanggar perintah. Cukup sekali saja, Kocil. Aku ingin mendengarnya. Masa kamu tidak mau? Desak harimau. Tidak. Saya tidak mau, jawab si kancil menolak. Kalau begitu biarkan aku sendiri yang mau mukulnya, jawab harimau. Kamu juga tidak boleh tanpa seizin Nabi Sulaiman. Loh, kamu jangan macam-macam, Cil. Kalau kamu tak membiarkanku memukul gong itu, maka sekarang juga akan kuterkam kau. Wah. Jangan harimau. Jadi biarkan aku memukul gong itu. Aduh, gawat, ini gimana ya? Gawat gimana? Apa maksudmu, Cil? Kemudian kancil berkata dengan lirih, sebenarnya gong ini bukan hanya bersuara merdu, tapi siapa yang memukul dan mendengarnya suaranya akan ditakuti semua binatang lain. Artinya ia akan menjadi raja di hutan ini. Harimau pun kaget mendengar kabar dari kancil itu. Ia mendengus, siap menerkam kancil. Kancil ketakutan. Agaknya harimau tidak main-main. Baiklah, kalau kamu tetap memaksa, harimau, tapi tunggu dulu, karena aku tidak ingin kena hukuman Nabi Sulaiman. Maka aku harus pergi dulu. Baru setelah aku pergi, kamu boleh memukul gong itu. Bagaimana? Mau nggak kamu? Pinta kancil kepada harimau. Aku setuju, Cil, jawab harimau. Kalau begitu cepatlah kau pergi dari sini. Cepatlah meninggalkanku. Hahaha, aku tidak sabar memukul gong itu. Hahaha. Baiklah, aku akan pergi. Selamat tinggal kawan, selamat tinggal harimau. Hahaha. Semoga kamu bisa menikmati merdunya gong itu, kata si kancil sambil berlari. Si kancil pun kemudian bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Namun tanpa sepengetahuan harimau, ia hanya bersembunyi dari balik semak-semak tidak jauh dari tempat itu. Ia menunggu apa yang akan terjadi setelah harimau memukul sarang tawon itu. Setelah mengira si kancil pergi jauh, harimau pun kemudian mengambil ranting kayu kering yang bergeletak di tanah, tidak jauh dari tempat berdiri. Ia segera mendekat benda hitam itu tanpa mengamat-amat terlebih dahulu dan langsung mengayunkan ranting tersebut. Bak, dipukulkanlah ranting itu 2 kali. Harimau memukulnya dengan keras. Saat itulah gong yang tidak lain adalah sarang tawon bergerombol itu langsung mendengung marah. Harimau terkejut bukan main. Dia baru menyadari bahwa yang dipukulnya bukanlah gong tetapi sarang tawon. Tawon-tawon itu dengan ganasnya menyerbu harimau. Kancil, keparat kau. Aduh, kau menipuku. Aduh, aku dikejar tawon ini, bagaimana ini? Aduh, tolong. Teriak harimau kesakitan karena disengat puluhan tawon. Nih gambarnya nih. Ini gambarnya nih, Kak. Tawonnya di atasnya. Kamu lihat sini, kamu nggak akan paham sini. Ini tawonnya, ini harimau lari nih. Kejar tawon banyak banget. Kamu tahu tawon kan? Udah tahu tawon. Kan kemarin aku kasih lihat di ini, tahu kan? Di YouTube. Harimau langsung meninggalkan tempat itu. Ia tidak ingin tersengat lebih banyak lagi oleh tawon-tawon. Si kancil yang bersembunyi di balik semak-semak hanya tertawa kecil melihat apa yang dialami oleh harimau. Dia sangat senang karena keinginan untuk mendapatkan madu tawon sebentar lagi akan terwujudkan. Sebab setelah rumah tawon tersebut dipukul oleh harimau, banyak sekali madunya yang berceceran di tanah. Sesaat setelah tawon-tawon itu tenang kembali, mulai si kancil mendekati tempat itu dan menyantap madunya yang sangat lezat. Sedang asik-asiknya menyantap madu, tanpa disadari oleh si kancil ada seekor tawon yang menghinggap di hidungnya dan menyengat. Aduh! Teriak si kancil sambil melompat-lompat kesakitan.
Si kancil merasakan kesakitan yang luar biasa sambil menahan sakit. Ia pun bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Kancilnya pergi.